akan memperlihatkan bagaimana cara membuat tampilan admin LTE seperti ini di Laravel. Nah, sebelumnya kita juga sudah menginstal Composer di Laravel. Nah, ini akan kita cara install Laravel di Windows. Nah, jadi nanti kita akan membuat tampilan seperti admin LTE ini. Jadi sebelumnya sama seperti biasanya. Kita sebelumnya bagi teman-teman yang belum punya XAMPP, sebelumnya sudah ada di tutorial sebelum-sebelumnya. Jadi kita install dulu, kemudian setelah diinstal yang kita pakai itu Apache, kita startkan, dan MySQL-nya juga kita start. Nah, di sini juga sebelumnya kita sudah install yang namanya Composer di Laravel. Jadi setelah kita hidupkan dan kita masuk ke CMD dengan menekan kemudian di bagian ini kita masuk ke CMD, directory untuk Laravel. Di mana kita menginstal Laravel. Nah, jadi saya di sini menginstalnya di directory cd XAMPP htdocs. Nah, jadi di sini kita akan install yang namanya Laravel. Jadi ini sumber untuk menginstalnya. Jadi nanti saya juga akan buatkan ini di bagian bawah video. Kita masuk ke folder XAMPP-nya, kemudian kita install. Ini kita copy aja. Kemudian di sini nama project ini kita buatkan apa yang kita perlukan. Jadi saya ingin membuatnya contohnya belajar, latihan, itu terserah kita. Jadi saya ingin admin LTE. Oke, inilah dia proses penginstalan. Jadi di sini membutuhkan koneksi internet. Jadi jika lambat dia maka agak lama menginstalnya, tapi jika koneksinya cepat maka dan terutama jika nggak ada paket maka nggak akan bisa gitu. Kalau ada paket ya pasti bisa dong. Kita tunggu proses penginstalan. Oke, penginstalan telah selesai, itu application case set successful. Nah, kemudian kita masuk ke direktori yang telah kita buat folder cd admin LTE. Langkah selanjutnya itu setelah selesai kita lihat di bagian lokal disk C-nya. XAMPP Windows C htdocs. Apakah sudah ada? Oke, udah. Dia jam ini dia. Oke. Selanjutnya kita kan akan membuat admin LTE. Jadi selanjutnya kita masuk ke bagian ini. Nah, kita membuat dashboard admin LTE. Pertama, kita telah membuka project dan menggunakan CMD. Dan kemudian selanjutnya kita sudah masuk ke kita selesai install. Jadi selanjutnya pertama itu kita masuk ke Composer query. Kemudian kita kontrol V. Kita tunggu prosesnya penginstalan. Oke, dia sudah selesai. Kemudian langkah berikutnya, langkah kedua, kita menggunakan Laravel UI untuk mengurus halaman admin, login, register, dan lain-lain. Jadi kita akan menjalankan perintah ini. Kita juga tunggu penginstalannya.
Oke, selesai. Kemudian langkah berikutnya, jika sudah dijalankan, maka kita masuk ke PHP Artisan. Kita masuk. Oke, successful. Kemudian kita masuk lagi ke bagian ini, kita kontrol. Kita kopikan aja. Oke, sukses. Selanjutnya kita telah muncul pemberitahu. Selanjutnya kita masuk di bagian langkah ke ini dia, install. Langkah keempat, install Laravel atau admin LTE dengan menjalankan perintah PHP Artisan admin LTE. Jadi di sini di bagian ini setiap ada yang keluarannya seperti ini, kita pilih Y saja. Artinya kita yeskan. Kemudian kita yeskan, setiap ada perintah seperti ini kita yeskan saja. Oke, sudah selesai. Nah, langkah berikutnya kita masuk. Kemudian kita menjalankan dengan PHP Artisan. Kita masuk. Kita tunggu proses. Dan kita pilih yes. Oke, sudah selesai untuk bagian ini. Kemudian kita masuk lagi ke ini dia. Kita menjalankannya satu-satu. Setiap perintah yang ada kita yeskan aja. Oke, kemudian ini. Kita yeskan aja. Oke, sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya, jalankan server dengan mengetik PHP Artisan Serve. Jadi, kita jalankan PHP Artisan Serve. Kemudian kita masuk pada HTTP. Kita copy ini atau kita ketikkan di sini. Kita masuk di bagian ini. Kemudian kita nah, kemudian kita di bagian ini inilah dia tampilannya sudah. Kemudian kita login. Kemudian kita akan diarahkan di bagian ini. Kemudian kita masuk contoh kita register dulu. Kita buat nama kita Roma Manik. Kemudian emailnya itu kita buat ini. Kita buat pas. Kemudian kita register. Oh, ini udah ada, kita hapus Roma Manik. Oke. Jadi sebelumnya juga saya sudah buat. Jadi setiap email untuk register itu harus baru. Oke, nah sudah masuk ke tampilan ini. Jadi tampilan ini belum selesai di sini. Artinya ini masih tampilan belum ada apa-apanya gitu. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke perintah. Dan ini memang sudah kita masuk ke halaman dashboard. Jadi selanjutnya kita buka file kita tadi, langkah yang terakhir ini. Ini di Windows C kita buka pakai Notepad juga bisa, bukan hanya ini aja dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke resource, kemudian ada view, kemudian ada home.php. Nah, semuanya isi ini hapus. Ctrl A, box, kemudian delete. Dan selanjutnya kita kopikan yang bagian ini. Kita hapus semua codingannya, baru kita masukkan yang ini. Kita Ctrl S kan. Sudah. Jadi tampilannya udah seperti ini dia. Jadi selanjutnya kita ini memodifikasi apa yang ada di dalam di bagian-bagian tampilan ini, kita menggantinya.
Contoh port admin LT ini semua kita akan ganti. Jadi selanjutnya ini sudah jadi dashboard admin LTE, kita sudah login ke admin LTE-nya, sudah terregister. Nah, selanjutnya kita akan memodifikasinya. Jadi nanti kita selanjutnya akan membuat laporan PDF data pegawai. Laporan DOM PDF. Jadi nanti hasil jadi berikutnya kita ikuti saja langkah-langkahnya. Jadi di tampilan admin LTE ini nanti kita akan juga membuat data pegawai dulu, kemudian selanjutnya kita kaitkan ke database. Jadi pegawai yang ada di database kita masukkan ke admin LTE. Selanjutnya sebelum kita masuk di bagian ini, kita masuk ke bagian localhost PHP MyAdmin. Nah, oke, berikut ini adalah tampilan dari localhost database. Nah, tadi kan kita di dashboard ini kan akan membuat tampilan data pegawai. Nah, jadi di bagian ini dulu kita ubah. Kita masuk ke bagian ini. Cara mengubahnya itu kita masuk ke bagian welcome. Jadi kita mengeditnya di bagian ini dia. Bukan resource, bukan routers. Di bagian config ada admin.ltn. Di bagian inilah kita akan menggantikan daripada tampilan ini. Jadi contohnya ini pegawai, ini diubah jadi pegawai, profile change multi level. Jadi kita akan ubah. Kita lihat perubahannya nanti. Oke. Kita masuk di bagian di ini dia teks itu teks. Kita masuk ke sini, kita buat menjadi pegawai. Baik, kita lihat, kita refresh. Oke, dia berubah jadi pegawai. Jadi itu terserah kita mau buat apa. Tapi saya membuat ini karena ini adalah tugas kami untuk ujian mata pelajaran pemrograman web lanjutan. Nah, selanjutnya sudah ini, kemudian juga kita ingin mengganti yang bagian ini, kita masuk lagi ke MLTE-nya. Kemudian di bagian ini kita akan tambahkan ROM. Nah, selanjutnya kita ingin juga mengganti logonya ini, contoh dengan foto apapun itu kita ini di bagian ini. Jadi ada namanya vendor admin LTE disk img admin. Jadi kita akan ganti, kita masuk. Jadi ini dia, sebelumnya kita copy dulu salah satu foto. Ini yang sudah saya sediakan. Aja. Kemudian kita masuk ke Windows C sampai htdocs. Kita cari aja di bagian pencarian img. Kemudian di sini kita masuk ke bagian ini, kita ganti Roma GP
Selanjutnya coba kita refresh. Oke, dia sudah berubah ini. Sebelumnya kan ini bukan seperti ini, jadi udah berubah dia. Oke, dan ini juga berubah tampilannya di bagian ini. Kemudian selanjutnya setelah kita membuat settings akun, kemudian selanjutnya yang bagian ini juga akan kita gantikan. Caranya masuk ke bagian juga kembali ke admin LTE, kemudian di sini kita masuk, kita ganti ini menjadi pengaturan. Kita refresh di bagian ini, dia sudah berubah. Kemudian di bagian ini bisa saja kita ganti juga. Oh, ini salah. Ini bagian ini salah. Bukan di bagian ini. Di bagian ini pengaturan. Oke, kemudian profil, change password. Keluar, kemudian kita lihat di halaman ini sudah berganti. Jadi kita kembali masuk sesuai dengan password yang telah kita buat juga tadi. Oke, jadi ini dia. Kemudian selanjutnya, selesai ini, selanjutnya kita mengubah ini nama-nama yang ada di bagian ini. Bagaimana caranya? Kita hanya memodifikasi di bagian admin LTE. Di sini contohnya headernya itu pengaturan. Kita lihat ini ada sudah pengaturan, sudah berganti dia. Kemudian selanjutnya contoh di change password profil itu ya kita buat, kalau di change password itu contoh kita buat di sini namanya itu absen. Kemudian di bagian ini contohnya kita buat di sini laporan harian. Coba kita refresh. Oke, dia sudah berganti. Kemudian yang di bagian ini juga kita bisa mengganti. Di laporan harian ada laporan level 1. Di bagian ini kita bisa juga ganti nama-namanya. Level 1 tadi contoh di bagian ini laporan harian. Contohnya harian. Baru yang kedua ini yang laporan mingguan. Laporan hari. Ini kita buat aja laporan harian, laporan mingguan. Kemudian di bagian ini laporan tahunan. Kemudian kita salah. Kemudian kita kembali ke bagian ini, kita refresh. Oke, dia sudah berganti. Laporan harian, laporan minggu. Di laporan mingguan ini juga ada level 1, level 2. Contoh. Di bagian Laravel kita hanya perlu memodifikasi, mengganti-ganti seperti ini contoh. Ini laporan mingguan. Kita buat aja di sini menjadi bulan April contoh. Bulan Januari. Bulan Desember. Apakah berganti? Kita kembali lihat. Oke, dia sudah berganti. Di laporan mingguan ini terganti. Di bulan Desember ada lagi level 3. Contohnya kita buatkan di sini menjadi minggu pertama. Minggu 1. Kemudian di sini minggu
Coba kita lihat apakah ada perubahan. Di bagian Laravel kita hanya untuk tampilan ini untuk tampilan bagian ini kita cukup kalau ingin memodifikasi contoh tulisan-tulisannya itu di dalam admin LT di file itu. Kemudian di bulan Desember kita lihat minggu 1 minggu. Kemudian selanjutnya di bagian ini di bagian labels kita bisa mengganti contoh. Oke. Importan itu kita bilang itu di bagian ini contohnya pengumuman. Kemudian di bagian ini contohnya itu berita rencana kegiatan contoh kegiatan. Di bagian ini kita buat itu logout. Kita refresh kembali, kita lihat di laporan harian mingguannya itu sudah berganti di bagiannya. Mari kita kecilkan, dia sudah berganti di bagian ini sampai ini bisa berganti-ganti. Selanjutnya setelah ini kita modifikasi di bagian ini kita ingin menambahkan data point. Nah, ini kan masih not found, berarti masih error. Berarti selanjutnya kita masuk supaya bisa kita menghubungkannya ke database. Nah, nama database kita di sini apa? Kita cari di database itu di ini di ENF. Jadi di 11 sampai 12 tuh lihat. Ya, dia sudah terhubung. Jadi nama database-nya itu di sini itu Laravel. Kemudian ini dikosongkan DB passwordnya. Kemudian kita masuk ke localhost-nya phpMyAdmin, kita cari aja localhost phpMyAdmin. Kalau kemudian kita masuk ke bagian ini. Kita tunggu. Oke, sudah masuk. Nah, ini dia ada di database dengan nama Laravel. Nah, di dalam ini kita memasukkan pegawai. Jadi sebelumnya kita sudah membuat pegawai SQL. Jadi kita lihat ini dia. Isinya ini beberapa ini adalah isinya. Ini adalah nama-nama pegawai. Jadi selanjutnya kita masuk di bagian ini, kemudian kita import. Kita pilih file, download, kemudian kita pilih file pegawai, kemudian kita masukkan. Oke, selanjutnya kita pilih go. Oke, berarti sudah kita lihat apakah sudah ada. Ini dia pegawai. Kita lihat strukturnya. Oke, ini dia sudah. Selanjutnya kita menghubungkannya dengan mengatur di bagian kita mengaturnya, kita sudah menghubung. Selanjutnya coba kita refresh di bagian ini. Dia belum. Karena kita masih mengarahkannya ke sini. Jadi selanjutnya kita masuk di pengaturan bagian di router resource. Kemudian ada view. Kemudian di dalam itu ada beberapa bagian home blade, welcome blade. Jadi sebelumnya itu kita masuk ke bagian app, ada konsole, ada HTTP. Nah, kita masuk di bagian app, kemudian HTTP, kemudian kita controllers. Nah, di bagian controllers ini kita kita tambahkan yang namanya pegawai.controller.php. Ini dia. Kita seperti biasa itu new file ya kan, kemudian kita buatkan ini namanya. Nah, di bagian ini dia akan otomatis kemudian kita menambahkan yang seperti ini.
public function index, public function cari. Nah, di ini nanti kegunaannya ini di bagian dashboard nanti ada di sini cari juga. Nah, kemudian ada tambah, ada juga insert. Jadi dia mau mendapatkan data pegawai, kita akan masuk ke. Kemudian ada edit. Kemudian ada juga update. Kemudian ada bagian hapus. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya juga di bagian admin LTE kita masuk ke bagian ini dia. Biar dia kalau dia nanti masuk dia dialihkan bukan lagi ke admin, baru kita alihkan ini ke tambah. Nanti kita buat juga folder tambah. Nah, selanjutnya kita telah buat tadi pegawai kontrolnya. Jadi selanjutnya kita masuk ke bagian yang namanya view. Ini. Jadi di bagian ini kita menambahkan beberapa file. Nah, di bagian view ini kita harus menambahkan ini dia. Ada yang nama edit, index, print, ini nanti untuk kegunaannya. Kita masukin dulu, kemudian tambah. Nah, welcome dan home ini sudah tersedia terlebih dahulu. Dan sebelumnya juga kan ini tugas untuk database kami untuk print DOM PDF laporan pegawai. Jadi di bagian saya lupa menjelaskan di bagian pegawai controller kita juga harus menambahkan yang namanya public function print. Oke. Public function print. Gunanya itu untuk memprint. Kemudian kita tambahkan yang namanya indeks. Pertama itu indeks. Indeks. Nah, di bagian kita tambah pegawai baru print PDF. Nah, dan kita juga menambahkan bagian-bagian ini di dalam indeks blade.php. Kemudian selanjutnya kita masuk ke edit blade.php. Nah, di bagian ini juga kita tambahkan. Kegunaannya ini ketika kita edit, maka dia contohnya itu akan kegunaan dari edit itu mengedit contoh salah nama, salah tempat tanggal lahir maka bisa diedit. Kemudian yang ini sesuai dengan field yang terdapat di localhost PHP MyAdmin dari pegawai ID, pegawai nama, pegawai umur, pegawai jabatan, dan pegawai alamat. Nah, selanjutnya di bagian tambah dulu. Di bagian tambah juga sama, bedanya di sini juga ditambah ini kita bisa menambah data. Artinya dulunya sebelumnya 3 data bisa ditambah. Kemudian edit, index sudah. Nah, selanjutnya di print juga saya akan jelaskan. Di print blade.php ini kegunaannya itu untuk memprint data dari localhost tersebut. Kita bisa memprintnya dan printnya itu print PDF, artinya dia bisa jadi PDF. Mari kita lihat di bagian ini. Oke. Jadi di bagian-bagian ini itu pengaturannya dari sini semua. Jadi kita masuk contoh. Kita sudah selesai. Nah, di bagian view. Resource, kemudian view. Oke, edit. Nah, Kak, di bagian edit, apakah berfungsi? Kita lihat. Ini dia hasilnya sudah jadi. Di bagian edit. Nah, ini kan ada ini beberapa. Ini dari mana ini semua? Inilah dari database yang kita hubungkan di localhost dengan yang ada dengan
admin LTE ini di Laravelnya. Kemudian contoh ini kita edit. Oke, ini kita buatkan, ternyata dia bukan di Medan. Contoh dia di Padang. Kemudian kita simpan data. Nah, oke, dia sudah menjadi di Padang. Oke, berarti edit di sini sudah berfungsi. Kemudian langkah selanjutnya kita lihat di bagian yang namanya hapus. Di bagian indeks ini sudah dibuatkan itu menjadi hapus. Ini itu edit hapus. Nah, hapus di sini juga berfungsi. Apakah sudah berfungsi? Mari kita lihat. Kita mau hapus yang mana? Yang contohnya yang ini. Yang ini dia kita hapus. Oke, dia terhapus. Kita refresh. Dia sudah tidak ada lagi di sini. Kemudian selanjutnya kita ingin ini dia tambah. Di bagian tambah ini apakah sudah berfungsi? Kita lihat ini dia ditambah. Contoh kita buatkan di sini nama contoh ini jabatan manajer, umur 20 tahun, alamat Bandung. Kemudian kita simpan data. Oke, dia tersimpan. Jadi di bagian ini sudah edit, hapus, simpan data, tambah, sudah berfungsi. Edit, hapus, tambah data, simpan data, sudah berfungsi. Jadi cari pegawai, kita cari dulu. Tadi kita buat Roma kan? Roma. Kita cari apakah sudah berfungsi. Oke, dia berfungsi. Kemudian semua sudah berfungsi. Jadi ditambah pegawai, contohnya di bagian ini apakah sudah berfungsi nih dia. Inilah data semua pegawai. Kemudian di bagian tambah pegawainya lagi, apakah sudah berfungsi nih. Oke, selanjutnya tadi belum tersimpan jadi terpaksa ini dia itu berubah-ubah. Ini memang ini important, ini change password. Oke, tadi kan di sini profile kita ganti di bagian ini jadi tambah pegawai. Nah, selanjutnya kita juga belum di bagian apa lagi? Di bagian controllers juga tadi saya bilang sudah ditambahkan. Kemudian di bagian web ini dia ada pengaturannya lagi di bagian. Jadi inilah ketika kita masuk ke pegawai cari, maka yang dicari yang akan datang itu dari pegawai controller, kemudian itu cari. Jadi di bagian web.php juga kita harus mengisi bagian ini. Disinilah kita menghubungkan pegawai controller. Di bagian ini kita menghubungkan pegawai controller. Di web routers, kemudian web. Ini dia. Saya lupa tadi menerangkannya, ini dia di bagian ini. Begitulah prosesnya. Kita sudah edit index home. Kemudian selanjutnya kita lihat. Tadi contohnya ini tadi kita hapus. Kita tambahkan tadi di bagian ini. Coba kita refresh di bagian ini. Kemudian kita cari yang namanya Roma. Oh, ini untuk memfilter. Salah ini. Oke, selanjutnya ini sudah ditampilkan dari bagian ini Doni Diki Aflual contoh. Kita masuk. Oke. Oke, kita masuk di bagian ini, kita lihat. Kita bandingkan dulu. Apakah benar data itu juga ada Diki Joni.
Oke. Harusnya ini kita perkecil. Elma, selamat. Dia ada di Laravel database-nya, localhost-nya di bagian ini juga ada di tampilan dashboard-nya. Selanjutnya kita udah coba edit, hapus, tambah, simpan data, tambah juga sudah. Kemudian kita print PDF. Oke. Nah, di print PDF ini kita sebelumnya juga sudah menambahkan ini bagian ini dia di bagian resource view. Kemudian di bagian ini kita tambahkan print.php. Jadi di bagian ini kita juga menambahkan nomor nama ini dari field yang ada di database-nya, yaitu pegawai nama, pegawai umur, pegawai jabatan, dan pegawai alamat. Kita lihat dia terprint. Oke, ini dia print PDF. Sudah, dia 10, umur 26, staff. Jadi ini dia. Oke, kita perbesar sedikit. Oke, kan ini dia. Kita ulangi contoh cancel. Dia sudah jadi print PDF. Oke, dia dialihkan langsung. Kemudian contoh ini landscape. Oke, seperti ini juga bisa. Contohnya itu marginnya itu kita bisa minimumkan. Kostum kita bisa atur. Contoh. Oke, biar besar dia. Contoh 200 enter. Oke, dia terlalu besar. Oke, kita landscape, kita portrait. Oke, ini terlalu besar. 150. Oke, belum. Oke, kita buat. Oke, ya ada terprint dari data pegawai itu. Background grafis juga kita bisa buat. Oke. Kemudian sesuai dengan data yang kita print hari ini 15 Mei 2022. Dan di bagian mana itu tanggal itu di bagian ini. Oke. Selanjutnya kita save PDF. Apakah tersave? Kita lihat. Save. Oke, kita buat contohnya di dokumen. Di dokumen kita masukkan laporan data pegawai, kita save. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita coba buka yang telah kita print tadi, dokumen. Kemudian laporan data pegawai, ini dia. Kita buka. Oke, dia sudah terprint. Ini dia data tadi. Inilah dia print PDF. Jadi dia print PDF itu sebelumnya kita sudah buat di dashboard. Nah, yang dari dashboard yang telah kita ini dashboard. Ini dashboard. Tampilannya ini dari home. Kemudian yang bagian-bagian ini merupakan koneksi antara Laravel dengan localhost database-nya. Jadi isi dari database ini, isi dari database yang ada di dalam ini, di localhost ini, ketika dihubungkan, maka dia akan muncul di dashboard ini. Kemudian yang muncul ini semua data pegawai. Setelah data pegawai ini ada di sini, kemudian kita membuat berbagai peraturan-peraturannya, kita menambah-nambahkan. Kemudian dalam print PDF ini, apa yang ada di dashboard itu yang di print. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10.
34, 56, 78, 9, 10. 10 dia. Apa yang ada di dashboard diprint di laporan data pegawai. Setelah data pegawai diprint, kemudian dia akan dialihkan ke halaman seperti ini ya. Ke halaman ini. Nah, dia bisa terlihat kapan kita memprintnya. Apakah hari ini tanggal 15 Mei pas 2022. Dan bisa ketika kita buka lagi di tanggal 20 Mei, dia juga akan 20 Mei di sini. Dia sesuai dengan data hari ini. Tanggal hari ini, tanggal berapa kita print, tanggal itu akan muncul juga. Itu dia. Jadi dia bisa dan kita itu kan tugasnya untuk laporan data pegawai dengan PDF. Jadi dia dialihkan ke lembar PDF. Kita PDF kan, kemudian dia di save, kemudian dia muncul seperti ini. Dia laporan PDF. Udah dapat kita lihat, ini PDF-nya. Kita perkecil. Ini dia. Jadi cukup sekian untuk tugas ujian akhir semester saya untuk pemrograman web, Pak. Demikian, ada salah kurang, saya minta maaf dalam kata-kata saya. Semoga kedepannya tugas-tugas yang diberikan bisa saya kerjakan lebih baik lagi. Saya mohon kritik dan sarannya. Jadi saya akan menjelaskan kesimpulannya. Pertama, kita itu harus membuat yang namanya komposer untuk Laravelnya. Kemudian yang kedua, kita melakukan pengeditan di admin LTE untuk mengedit tampilan bagian dashboard. Kemudian di tampilan dashboard itu kita menambahkan berbagai file, tambah, edit, hapus. Dan kemudian kita juga buatkan print PDF yang kegunaannya untuk memprint semua data. Jadi demikian untuk videonya. Kembali, terima kasih, sekian dan terima kasih.